Sebetulnya kan kategori dari keris itu adalah satu senjata tradisional ya. Nah, namun senjata tradisional itu kan beda-beda. Misalnya kamu di Aceh itu ada rencong, Sulawesi ada badik dan lain sebagainya, Madura ada celurit kan. Tapi kalau di khususnya orang Jawa itu ada yang namanya keris. Keris tapi bukan sekedar mereka senjata, ada nilai magis, ya dah, nilai magis yang ada pada keris itu sendiri. Jadi orang Jawa itu dalam satu nilai budaya saat dulu, waktu dulu itu memang keris itu bukan sekedar, maka dalam pembuatannya pun juga melalui proses yang lain, ya dah. Kualitas teknis dari pembuatan keris sendiri tidak bisa disamakan dengan proses pembuatan senjata lainnya. Bukan hanya karena masalah teknis yang rumit, tetapi hanya orang tertentulah yang bisa membuat keris. Ini kan secara ilmiah itu kebatinan. Jadi dulu itu sudah pernah, ini cerita ya, saya diceritani orang Jogja. Dulu itu ngedeke sayembara. Misalnya di negara Turki, Jepang, terus pokoknya 4 negara, 5 negara Mataram, zaman Sultan Agung. Itu semua membawa gaman semua, membawa pedang, misalnya dari Turki, dari Jepang, dari Inggris itu membawa pedang. Itu untuk mangkas lehernya pedus. Nah, itu misalnya dari Turki itu disabetke putus, dari Jepang putus, dari Inggris putus. Nah, Mataram itu dari ini ya. Ini yang dipakai Sultan Agung. Ini cuma genek ke. Dilihat sudah jadi abu dulu. Keris sendiri banyak menyimpan kisah-kisah mistis yang tersebar hingga ke seluruh dunia. Walaupun banyak perdebatan di antaranya, masih banyak masyarakat Indonesia yang meyakininya. Oh, nilai magis itu banyak sekali. Itu sangat melekat dengan kepentingan. Ini lepas percaya atau tidak percaya ya. Tapi kan kita berbicara masalah budaya. Ya, berbicara masalah hal-hal yang lain. Apa satu narasi yang mengantarkan pusaka keris itu apa? Itu soal percaya atau tidak itu lain. Ada yang mengatakan bahwa itu kerajinan punya seni tinggi. Tapi ada yang punya kepercayaan bahwa keris itu punya kekuatan gaib. Nah, itu sampai sekarang masih banyak orang yang gunakan. Contohnya misalnya, kalau kita mau maju lurah misalnya, Bab, zaman masa-masa penjajahan dulu, itu yang namanya lurah itu jabatan tertinggi. Untuk memperebutkan pilihan lurah itu sendiri, mereka harus memakai keris yang bentuknya ini. Nah, ini ada sakti dengan kerisnya. Kalau keris yang dipakai oleh calon itu lebih sakti, konon ceritanya mereka yang akan jadi. Dalam membuat sebilah keris, diperlukan pemilihan bahan yang cocok dengan si pemakainya. Mereka percaya, pemilihan bahan yang cocok dengan si pemakai keris akan menimbulkan kekuatan supranatural tinggi. Kalau untuk memesan keris itu biasa disesuaikan sama yang pesan. Biasanya kalau untuk pengusaha itu 13 gitu. Kalau untuk bahan bakunya hampir sama, Mas. Biasanya itu nanti cuma dikasih hiasan emas, itu yang membedakan seperti itu. Pusaka keris itu sendiri, yang memakai itu sendiri juga tidak sembarangan bahwa saya cocok dengan keris ini, saya cocok dengan keris itu, tidak. Bahkan ada klasifikasi tersendiri bahwa kan keris ini misalnya ini cocok untuk pegawai negeri, keris ini cocok dipergunakan untuk apa ya, untuk berdagang. Berdagang juga macam-macam. Kowe dagangnya apa? Kamu dagangnya bersifat air, misalnya air masuk minuman dan sebagainya termasuk air. Enggak, kayu mungkin, kayu karena mebel dan sebagainya itu akan sendiri-sendiri. Keris pada awalnya memang diciptakan oleh nenek moyang kita sebagai senjata tajam untuk membela diri. Dan konon kabarnya, pada zaman dahulu, keris memiliki daya magis yang luar biasa. Dan kepercayaan tersebut
masih ada sampai sekarang. Keris dalam arti pusaka untuk orang Jawa itu punya nilai magis. Lebih dari itu juga punya kebanggaan bagi seseorang yang menduduki satu jabatan. Konon adalah raja-raja itu pasti punya keris yang istimewa. Ya, dan kenapa kalau kita membuat senjata lain ya pembuatnya hanya itu saja. Tapi sementara kalau keris pasti seorang empu. Itu cara membuatnya John memakai perilaku ritual. Artinya mereka harus puasa dan lain sebagainya, harus mendapatkan satu wisik. Wisik itu semacam apa ya, semacam ilham. Ya bahwa kamu harus begini, keris itu nanti begini. Bahkan konon ceritanya, waktu keris itu dibuat oleh seorang empu, mereka sudah bisa meramalkan. Ya, contoh bah keris ini nanti akan memakan korban sekian banyaknya. Contohnya, misalnya waktu itu adalah Ken Umang, Ken Arok, ya toh. Sampai ke Dedes Anusopati Tosjoyo itu mati dalam keadaan dengan satu keris saja ya. Nah inilah kadang-kadang bahkan itu tapi sudah diramal oleh sang empunya pada waktu itu.